Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Baik, solih-solihah yang dirahmati Allah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu Allah berikan kesehatan dan keteguhan iman Islam. Amin ya Robbal 'Alamin. Khair, solih-solihah. Alhamdulillah di minggu ini Ustazah masih bisa menyampaikan materi pembelajaran Akidah Islam kelas 4 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Khair, solih-solihah. Di minggu ini insya Allah kita akan memasuki materi Akidah Islam, yaitu bab kedua atau pelajaran kedua dengan judul Mengingat Kematian. Nah, di bab kedua ini nanti yang akan kita pelajari yang pertama yaitu makna kematian yang terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 185. Selanjutnya kita akan mempelajari kondisi kematian husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nanti di dalamnya juga akan dipelajari bagaimana meraih kematian yang husnul khatimah. Selanjutnya kita juga akan mempelajari apa hikmah kematian. Nah, khair, solih-solihah. Untuk minggu ini kita akan mempelajari apa makna kematian yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185. Khair, solih-solihah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Silahkan kita sama-sama angkat tangannya dan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Oke, khair, solih-solihah. Nah, sekarang silahkan kalian simak baik-baik video pembelajaran hari ini. Semoga dengan diawali berdoa sebelum belajar, kita bisa menyimak video ini dengan baik, tidak ada halangan apapun, dan juga bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pembelajaran hari ini. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, di materi yang pertama kita akan mempelajari yaitu tentang kematian. Sebelumnya, Ustazah tanyakan terlebih dahulu, apakah kamu pernah melihat kucing mati? Atau burung mati? Atau mungkin kamu pernah melihat bagaimana manusia itu meninggal? Nah, mungkin ada juga di antara kalian yang sudah melihat ataupun ada yang belum pernah melihat sama sekali. Nah, kematian adalah datangnya ajal, yaitu keluarnya nyawa dari jasad yang hidup. Jadi, ketika kematian itu datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikatnya, yaitu malaikat Israel, untuk mencabut nyawa dari jasad manusia atau makhluk hidup, ya. Dialah Allah yang memberikan kehidupan dan kematian pada setiap makhluk di dunia. Jadi, tidak ada satu makhluk pun yang bisa hidup selamanya. Semua makhluk akan mati. Siapa saja makhluk itu? Manusia, hewan, tumbuhan, nah semua itu termasuk makhluk. Semua akan mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu bersifat abadi, ya, atau Adam. Nah, jadi tidak akan pernah mati. Khair, solih-solihah. Selanjutnya, kita akan membahas firman Allah surah Al-Imran ayat 185. Nah, di sini
Ustazah akan bacakan langsung kepada artinya ya. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Khair, solih-solihah, dari ayat di atas kita bisa mengetahui dengan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menfirmankan bahwa setiap yang hidup akan merasakan kematian. Kematian sesuatu yang pasti akan datang. Jadi, tidak ada manusia yang bisa menolak kematian. Manusia juga tidak bisa mempercepat atau memperlambat kematian, karena semua Allah yang telah menentukan. Nah, setelah kematian, Allah akan memasukkan manusia ke surga atau ke neraka. Jadi, tergantung amal perbuatan manusia itu sendiri. Nah, khair, solih-solihah. Nah, Allah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa manusia. Jadi, apabila manusia telah dicabut nyawanya, maka dia tidak bisa hidup kembali, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk hidup. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menggunakan dengan sebaik-baiknya umur yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan beramal solih selama kita di dunia. Nah, untuk apa? Untuk bekal atau amal kebaikan kita nanti di akhirat. Nah, jadi hari ini ataupun esok hari, kematian bisa saja datang. Jika kita berpikir untuk menunda berbuat amal solih tahun depan, maka silakan tanyakan pada diri sendiri, apakah besok kita masih hidup? Nah, coba. Kalau kita menunda-nunda, siapa tahu hari itu Allah langsung mengambil nyawa kita. Nah, jadi panjang atau pendek umur seseorang adalah ketentuan atau yang disebut qada Allah. Jadi tidak akan ada seorang pun yang mengetahui tentang kepastian umur itu. Nah, walaupun mungkin banyak peramal-peramal tuh suka meramalkan si A akan mati, si B akan mati di tahun ini. Nah, itu kita tidak boleh mempercayai ramalan seorang peramal. Karena yang harus kita yakini, yang harus kita percayai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi, kalau kita percaya peramal, kita akan menjadi orang musyrik, ya, tidak boleh ya. Walaupun mungkin peramal itu kadang-kadang suka betul, karena kenapa dia bisa benar? Karena dia mendapat bantuan dari jin dan setan, ya. Nah, jadi kematian itu bisa datang pada siapapun dan dalam keadaan apapun. Makanya kadang ada orang yang sedang berjalan tiba-tiba terjatuh bisa meninggal, atau orang yang sedang melakukan ibadah sholat lalu dia ketika sujud tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Nah, subhanallah, dia meninggal insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi kematian itu bisa datang kepada siapapun dan dalam keadaan apapun, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua. Nah, semuanya itu berjalan atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tadi yang disebut dengan qada Allah. Nah, jadi saat kita meninggal tidak ada lagi yang tersisa kecuali amal-amal kebaikan kita. Kayak khair, solih-solihah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian B, yaitu hikmah kematian. Nah, jadi sebagai umat Islam, terutama yang beriman, umat Islam yang sangat beriman kepada Allah, kita harus
mempelajari apa sih hikmah kematian itu. Jadi kita tidak boleh takut dengan adanya kematian. Justru dengan adanya kematian kita bisa mengambil hikmah dari kematian tersebut. Nah, Kak, jadi segala kejadian yang ada di muka bumi ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di balik kehendak dan ketentuan Allah itulah tersembunyi hikmah atau kebaikan yang dapat kita ambil. Nah, hikmah yang tersimpan dalam kematian adalah satu, dengan adanya kematian, kita akan bersegera melakukan amal solih. Jadi jika orang beriman yang selalu mengingat kematian, maka dia akan selalu melakukan amal solih dan menyegerakan amal solih tersebut. Nah, yang kedua, kita akan selalu ingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita kembali kepada Allah, kita harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama kita berada di dunia. Oke, yang ketiga, kita selalu berupaya untuk taat pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah hikmah kematian yang nomor 3. Selanjutnya nomor 4, dengan adanya kematian, maka kita semakin bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, yang kelima, kita akan semakin waspada dan takut kepada Allah. Jadi, walaupun itu tidak ada orang yang melihat, tapi kita yakin bahwa Allah itu Maha melihat, maka kita akan selalu berhati-hati dan waspada ketika melakukan perbuatan dan selalu takut kepada Allah. Nah, yang keenam, berhati-hati dalam melakukan kegiatan karena takut melanggar hukum Allah. Itu adalah hikmah dari kematian. Yang terakhir, dengan adanya kematian, maka hikmahnya atau manfaat baiknya adalah kita selalu bersemangat beribadah kepada Allah dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beribadahnya bukan karena ria atau ingin dipuji oleh bunda, oleh ayah, atau oleh ustadz dan ustazah, tapi beribadah dan beramal baik hanya niat dan ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, solih-solihah. Nah, itu tadi ya beberapa hikmah, 7 hikmah dari kematian. Nah, silakan solih-solihah nanti dibaca kembali bukunya, karena semua itu juga ada di buku Akidah Islam kelas 4. Nah, supaya lebih membantu kalian untuk mengingat dan menghafal apa sih hikmah dari kematian itu. Nah, baik solih-solihah, selanjutnya Ustazah akan menceritakan kisah teladan, yaitu kisah burung beo dan seorang ustadz. Silahkan kalian simak baik-baik kisah ini, dan semoga dari kisah ini kita nanti bisa mengambil ibrah atau pelajaran yang baik ya. Kisah burung beo dan seorang ustadz. Dikisahkan ada seorang ustadz yang mengajar di sebuah pondok pesantren. Setiap hari, ia memberi makan burung beo yang ada di halaman rumahnya. Setiap hari, burung beo tersebut mendengar sang ustadz mengajarkan kalimat syahadat. Seringnya burung beo mendengarkan kata-kata tersebut sampai burung beo itu dapat menirukannya. Suatu hari, saat sang ustadz sedang mengajar, datang seekor kucing yang menggigit burung beo tersebut. Burung beo mengerang kesakitan menemui kematiannya. Hingga ajal datang, burung beo tidak dapat mengucapkan apa-apa kecuali hanya mengerang kesakitan. Akhirnya, burung beo itu pun meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, setelah meninggal, sang ustadz termenung, hatinya sangat bersedih. Lalu ada seorang murid berkata, "Murid, sudahlah Ustadz, jangan engkau bersedih atas kematian burung kesayangan guru itu." "Ustadz,
Aku bersedih bukan karena burung itu mati, tetapi aku bersedih apakah nanti ketika ajalku menjelang, aku dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian sang ustadz melanjutkan perkataannya. Terlalu banyak orang-orang yang melafalkan syahadat, tapi ia tak faham dengan perkataannya dan tidak menjalaninya. Lihat seperti burung beo yang sama sekali tidak paham atas apa yang ia ucapkan. Sehingga burung beo itu meninggal dengan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan hanya mengerang kesakitan. Nah, itu kisah seorang burung beo dan seorang ustadz. Jadi, ibroh atau pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah di atas? Nah, di sini ada 3 ibroh atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah burung beo dan seorang ustadz. Yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya burung beo adalah binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan mengikuti suara layaknya manusia. Tetapi dia atau burung beo tersebut tidak memiliki akal pikiran. Nah, yang kedua, tauhid adalah pondasi awal atas keislaman kita. Jadi, jika pondasi kita kuat, maka amalan lainnya pun akan kuat. Nah, yang ketiga, kita wajib mempelajari akidah dengan sumber Al-Quran dan hadis agar kita memahami syariat Islam dengan baik dan benar dan dengan bersungguh-sungguh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar ikrar atau kalimat yang kita ucapkan itu tidak kosong atau sia-sia seperti layaknya burung beo yang setiap hari mengucapkan syahadat tapi dia tidak paham apa makna dan dari kalimat syahadat tersebut sehingga ketika dia meninggal dia tidak tahu kalau seharusnya dia mengucap kalimat la ilaha illallah ya, hanya mengerang kesakitan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tapi kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Oke, khair, solihah. Nah, itu adalah 3 ibroh atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah burung beo dan seorang ustadz. Nah, semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, solihah, ketika kita mempelajari ilmu Allah atau menuntut ilmu, jangan lupa selalu didasari atau kembali kepada Al-Quran dan hadis supaya ilmu yang kita pelajari itu bisa dipraktekkan dengan benar, bisa bermanfaat dan juga tidak salah dalam pengamalannya ya. Dan jangan lupa selalu kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khair, solihah. Untuk hari ini itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, ya, dan juga keteguhan iman dan Islam. Dan kita selalu berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah akhiri ujian ini yaitu yang berupa virus corona agar anak-anakku semua solihah bisa kembali ke sekolah. Nah, untuk sekarang kita bersabar, Ustadz Ustazah bersabar, ayah bunda bersabar, anak-anakku solihah juga bersabar untuk belajar melalui video atau audio pembelajaran atau video call terlebih dahulu. Nah, supaya nanti ketika kita sudah diperbolehkan masuk, kita dalam kondisi yang baik dan sehat ya, solihah. Tetap semangat, selalu berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Khair, solihah. Terima kasih atas atas waktunya yang sudah kalian sempatkan untuk mendengarkan video pembelajaran dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Ustazah mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.